Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kanaya Piscesari Valen, kelas 12 MIPA 2, nomor absen 17 dari SMA Negeri 4 Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan percobaan Ørsted. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk lebih memahami materi tentang medan magnet dan untuk membuat media pembelajaran yang semoga tidak hanya bermanfaat untuk diri saya sendiri, tapi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton. Salam kenal dari saya, Kanaya, dan selamat menonton. Percobaan Ørsted ditemukan secara tidak sengaja oleh Hans Christian Ørsted pada tahun 1820. Percobaan Ørsted menunjukkan bahwa peristiwa kelistrikan mempunyai hubungan dengan peristiwa kemagnetan. Dalam percobaan yang dilakukan Ørsted, ia meletakkan kompas di samping kawat berarus. Dari percobaan tersebut, hasilnya jarum kompas menyimpang hanya pada saat kawat dialiri arus listrik, dan arah simpangan jarum kompas dipengaruhi oleh arah arus listrik. Dari percobaan tersebut, Ørsted menyimpulkan bahwa arus listrik dapat menimbulkan medan magnet. Selanjutnya, percobaan tersebut dikembangkan menjadi rumus medan magnetik oleh Biot-Savart dengan rumus sebagai berikut. Medan magnet sama dengan permeabilitas vakum dengan nilai 4pi dikali 10 pangkat min 7 dikali kuat arus listrik per 2pi dikali jarak titik ke kawat dengan satuan Tesla atau Weber per meter. Demikian pula cara menentukan arah medan magnet dapat digunakan aturan tangan kanan seperti yang tertera pada gambar berikut, di mana ibu jari adalah arah arus listrik dan keempat jari adalah arah medan magnet. Pertama-tama kita siapkan cangkir berisi air lalu letakkan silet di atas permukaan air. Jangan sampai siletnya tenggelam. Nah, di sini silet akan langsung mengarah ke kutub utara dan kutub selatan. Siapkan baterai berukuran D lalu hubungkan kutub positif dan kutub negatif dengan kawat. Kita arahkan kutub positif baterai ke arah utara lalu dekatkan kawat tembaga sejajar dengan silet. Kita perhatikan silet akan menyimpang ke arah kanan. Dan saat dijauhkan, silet akan kembali ke posisi semula. Selanjutnya kita balik arah kutub positif baterai ke arah selatan, lalu dekatkan kawat tembaga dengan silet. Seperti yang terlihat, silet akan menyimpang ke arah kiri. Dan saat dijauhkan, silet akan kembali ke posisi semula. Lalu kita lakukan perlakuan yang sama pada baterai berukuran AA. Kita hubungkan dengan kawat tembaga dan kita arahkan kutub positif baterai ke arah utara dan dekatkan kawat tembaga dengan silet. Sama seperti sebelumnya, silet akan menyimpang ke arah kanan, namun simpangannya sangat kecil dan bergerak dengan perlahan. Selanjutnya kita balik kutub positif baterai menuju ke selatan dan kita dekatkan kawat tembaga dengan silet. Sama seperti sebelumnya, silet akan menyimpang ke kiri namun simpangannya kecil dan bergerak secara perlahan. Kesimpulan pada percobaan ini, pertama, pada baterai ukuran D, silet menyimpang lebih jauh dan cepat, sedangkan pada baterai ukuran AA, silet menyimpang lebih dekat dan lambat. Jadi, semakin besar kuat arus listrik, maka semakin besar medan magnet yang dihasilkan, dan sebaliknya. Kedua, jika kawat berarus didekatkan dengan silet, maka akan terjadi penyimpangan. Sebaliknya, jika kawat berarus dijauhkan dengan silet, maka tidak terjadi penyimpangan. Jadi, semakin besar jarak antara silet dengan kawat berarus, maka semakin kecil medan magnet yang ditimbulkan. Dan sebaliknya. Yang ketiga, perlu diketahui bahwa arah arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif pada baterai. Sehingga, dalam percobaan, jika arah arus listrik mengalir dari selatan ke utara, maka silet akan menyimpang ke kiri. Sedangkan jika arah arus listrik mengalir dari utara ke selatan, maka silet akan menyimpang ke kanan. Itu berarti rumusan matematik Biot-Savart yang sebelumnya sudah dijelaskan terbukti benar bahwa arah medan magnetik dapat diketahui melalui kaidah tangan kanan.